Selamat datang kembali di After Weekdays Podcast. Masih bersama saya Tony dan Gading tentunya, yoi. jadi hari ini kita mendatangi Pak G. Beda seperti biasa. Mendatangi, Kita enggak mendatangkan ya. Betul. Kita mendatangi Karena markas besar markas kita BK besar. Rosteri. Yoi. Karena kita sudah disupport beberapa bulan ini, Ya, berapa yoi. bulan ini berapa episode dan kebetulan bintang tamunya juga sebagai founder dan Founder-owner kita BK Rosteri juga dan roster roster. dewe. Betul. Dan minggu ini ada berita pecah. Pecah dor iki. Pecah dor. Menjadi juara 3 nasional. Nasional. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Selamat datang. Enggak selamat datang yo. Piye, berarti? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Ra. Anggenipun kula kalih rincang-rincang sowan dateng mriki. Bapak Aryan Bastian ada. Hei. Nah. Jadi mungkin belum banyak yang tahu. Ya. Dan ini adalah salah satu apa ya Pak Ton? Aset daerahan. Iya betul loh. Aset kedaerahan iki. Boleh Pak diperkenalkan Pak? Nama. Oke. Ya. Terlahir nama Ahrian Visnananda. Aryan Bastian ya. Kalau panggilan di dunia sekarang, dunia kopi, Pak Rian. Pak Rian. Ya, Rian, Pak Rian, oke. betul. Tapi sebelum masuk ke topik utama tadi Pak ya. Sebenarnya pengen tanya dulu awalnya di kopi itu apa, terus kira-kira tahun berapa Pak? Sejak tahun berapa? 2015. 2015. Bisa Betul. diceritakan. Awalnya tuh Anu. gimana Pak? Terpaksa. Terjerumus. Sio. Nganggur. Kebutuhan. Jadi pasca saya berhenti bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan di 2009 sampai 2014. Ya. Ya 2013 akhir lah. Itu saya berhenti kerja, kemudian pulang ke Jawa, ke Blitar. Oke. Ya, kemudian berkenalan dengan salah seorang teman atau teman lama, bukan berkenalan ya, teman lama yang ketemu kembali ditawarkan, ayo kerja di salah satu perusahaan kebun kopi. Ngapain? Wah, kerja apa, Pak? Roasting kopi. Opo wi roasting kopi? Wah, Oke. Saya masih nggak tahu. Berarti awam. belum ngerti tentang kopi-kopi, belum ngerti Pak ya? Belum tahu. Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama Oke. sekali. Terus lanjut Pak. Akhirnya Jadi akhirnya roasting itu. sampai berapa Roasting tahun? terus kok hasilnya oily terus. Italian terus. Iya. Italian. Awal-awal kan gagal Iya. enggak apa-apa. Gagal. Gagalan awal dari kesuksesan. Iya. Dari wong-wong Akhirnya itu kita disekolahkan. di sekolah kan. Oh, sekolah. Roasting. Oke. Gimana itu, Pak? Di AIKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Aiki. Ya, ternyata setelah sekolah itu apa yang kita tahu itu tidak lebih dari 25%. Ngono ya. Iya. Ada sekolah. Dari yang 100% itu kira-kira tahu kita di awal itu cuma 25% lah. Mungkin karena memang zaman tahun-tahun itu juga informasi belum seperti sekarang. Betul. Kalau sekarang Jadi, sudah masih minim semua literasi. media, iya, semua media kan juga ada. Membahas tentang kopi. Oke, setelah akhirnya jadi apa Pak? Tukang roasting. Betul. Tukang roasting. Tukang roasting kopi. Terus setelah roasting lanjut ke apa Pak? Ada seorang teman yang mendatangi saya. Teman lagi Pak. Teman lagi kerja. Koncone oke. Koncone oke. Koncone Banyak. oke. Oke. Tapi musuhnya jauh lebih banyak. Jadi Setelah roasting. teman datang terus tiba-tiba dia menyeduhkan, pada waktu itu saya ingat Excelsa. 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 Oke. Ya. Nyeduhnya itu di salah satu tempat teman juga. Wah, Kandang ayam, Pak. Oh, bukan. Kandang ayam Ya, ya. Bukan warung di- kopi. bukan. Oh, bukan. Jadi dia bawa seperangkat alat seduh. Heeh. Nah, Pada waktu itu Vietnam Drip kalau nggak sama V60. Ya, ya. Nah, dia pakai V60, Vietnam Drip nyeduh Excelsa. Excelsa. Sebelah kandang ayam yang sangat bau. Ya. Nah, ternyata ketika seduh kok rasanya seperti ini, enak gitu. Terus saya bilang, "Loh, mending kamu belajar seduh aja. Oh, Oke. jadi itu awal Soalnya kamu udah belajar- roasting, Ya. kenapa nggak seduh sekalian?" Akhirnya saya belajar untuk merosting. Menyeduh. Menyeduh. kopi. Jadi setelah Kopi. belajar merosting, Ya. kemudian terus tertarik untuk belajar menyeduh kopi Ya, atau belajar kebaristaan. terus ikut BNSP BNSP. 2018. 2018. Berarti Oh, iya, mulai 2018. dari sekitar 2014 berjalan sampai ke 2018 Ya. baru ke BNSP yang barista. barista. Betul. Malah baristanya dulu. Barista dulu karena
negara ini pintar sebenarnya untuk mempercepat laju sebuah komoditas. Artinya yang berperan di depan itu yang harus tersertifikasi duluan. Jadi biar cepat menyebar isu yang dibangun bahwa kafe ini sebagai salah satu penyangga pariwisata. Kemudian ada namanya dulu Badan Ekonomi Kreatif. Ya. Kalau sekarang digabung dengan Kementerian Pariwisata kalau nggak salah. Tapi sekarang nggak tahu lagi mau dipisah lagi apa digabung lagi, saya kurang jelas. Kemudian saya ikut itu. Mungkin juga awal Mas Tony ya. Awal. Dari hype-nya kopi lah ya. Betul. 2018. Berarti setelah itu jadi barista Pak atau gimana? Setelah itu masih di perusahaan tersebut sampai keluar di 2019. Keluar 2019. 19 kemudian nyeduh ikut salah satu kafe di Kota Blitar. Oke. Di mana itu? Barista di Jalan Merdeka, Jalan Ayani. Jalan Ayani. Ya, betul. Itu di situ. Kemudian keluar. Ya, pada dasarnya gampang tidak kerasan kalau bekerja. Gampang males. Antara ini ya, gampang males apa iki? Rencana mengkudeta owner. Kudeta barang. Enggak, karena lebih pada waktu yang sangat singkat dengan usia yang cukup senior kalau dibilang dan nyapo ya, waktunya habis buat bekerja menyeduh kopi. Kurang di tempat orang gitu kan. Terus keluar. Ya kalau masih muda nggak masalah Pak. Tapi kalau sudah usia seperti saya kan cari kesempatan yang lain. Terus pandemi tiba-tiba saya bikin warung kopi. Pandemi selesai. Kemudian pada waktu pandemi ditawarkan untuk menjadi seorang pengajar. Ya, di LKP, Lembaga Kursus Pelatihan. Mengajar kopi juga Pak. Kopi barista. Mengajar barista. Nah, pada waktu itu kelengkapan administrasi masih kurang, instruktur saya belum punya. Jadi instrukturnya ya tetap orang yang punya LKP, kemudian ditambahi saya tenaga ahlinya sebagai penyeduh. Diperbantukan. Oke. Ya, atau asisten lah benar ngomong gitu ya. Tapi pada saat ini Pak, jadi barista terus pengajar itu masih ngerosting juga atau masih ngerosting. Berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan. Ya. Tapi pada waktu itu sudah punya alat sendiri berarti ya? Sudah punya. Jadi setelah keluar dari perkebunan kopi, kemudian ikut kafe, kemudian keluar berarti terus awalnya sewa dulu. Sewa. Per batch 10.000 kalau enggak 5.000 lupa saya. Untuk satu kali nyangre kopi itu 5.000 kalau enggak 7.000 saya lupa, pokoknya 10.000 lah paling maksimal. Kemudian beli mesin roasting yang knalpot itu. Iya. Betul. Yang bisa betul. Knalpot. Ya, WE yang knalpot. WE 600, W 600. Iya kalau enggak salah. Gitu. Terus setelah ngajar itu Pak, terus sampai kapan setelah ngajar tuh? Sampai tadi. Sampai ini masih jadi instruktur. Tadi masih ngajar ya? Tadi masih ngajar. Masih konsisten ya, sampai karena sekarang. Saya ketemu salah seorang yang cukup berjasa di circle saya, orang Jakarta ya. Jadi dia banyak membantu saya. Kamu harus ikut ini loh. Oh, memberikan alur yang ini ya sesuai, mengarahkan. Akhirnya ya ini hasilnya kan. Oh iya. Ya. Oke ini. Banyak. Dan masih banyak lagi Pak. Masih ada 20 yang saya simpan. Enggak cukup figurannya. Enggak cukup ternyata. Ya. Temboknya kayak Pak. Iya. Bukan figurannya enggak cukup ini. Temboknya kurang lebar. Oke, berarti kopi dari 2015 sampai sekarang. Ya. Nah, terus iki Pak. Kemarin kan ada berita itu kopi Robusta Blitar itu menjadi juara 3 WE Kopi Kolaborasi batch 5. Kaget ora. Kok iso? Ora lho. Beritanya sama dewe lho Pak. Nyapa kaget. Oh iya. Maksudnya kan kaget wis pas pengumuman kaget umum kayak gue. Ini berarti skalanya nasional Pak ya? Skala nasional. Wah, keren banget ya. Terus tadi belinya kan mesinnya WE. Ikutnya lomba juga dari William Edison atau WE.
Ya, ya betul. Karena memang saya tahu WE itu cukup konsisten ya mengupgrade teman-teman hulu hilir di dunia kopi setahu saya. Jadi dia orang yang luar biasa menurut saya. Owner dari WE tadi. Terus ini Pak, ini ceritanya bagaimana tentang ini, oke, kita bedahi. Nah, kopinya itu dari mana Pak asalnya? Kopi origin Blitar. Robusta Blitar, ya. Robusta Blitar. Ya, Robusta Blitar tepatnya ditanam di Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Oke. Ya. Terus berarti jenengan ini goreng kopinya itu Blitar. Ya. Terus di branding gitu dulu atau langsung diikutkan lomba? Enggak, dulu awalnya ya saya kan local pride. Lokal pride. Ya, jadi saya bikin blend single origin semua pasti Blitar. Ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain nyampur-campur lah, lebih lengkap dari saya. Tapi kalau saya fokus di kopi Blitar. Bukan saya karena idealis, duitnya cukupnya buat beli itu. Oke. Ya. Cukup liane. Enggak kuat. Tapi cerita awalnya gimana sih Pak? Kok bisa sampai ikut kompetisi ini? Prosesnya mungkin dari awal. Apa jenengan dolan yang petani terus melu? Enggak. Awalnya gimana Pak? Setelah belajar berorganisasi maka saya bukan mendirikan ya, ikut serta dalam sebuah asosiasi kopi namanya ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Asosiasi Kopi. Ya, itu saya diberikan SK untuk membentuk di Blitar Raya. Sebagai ketua. Itu. Makanya awak disungkem. Sebagai ketua, kemudian akhirnya kalau kita sudah berlembaga itu ketika berdampingan dengan pemerintah itu lebih bagaimana ya, lebih sama-sama punya lembaga gitu. Ya. Sama-sama enak, akhirnya ada program yang namanya pendampingan apa ini? Pendampingan pasca panen kopi. Pasca panen. Betul. Petani kopi. Ya, petani. Kebetulan ada salah satu mantan bupati Bandung Barat yang orang Blitar juga. Oh ya. Ya, punya petani yang cukup luar biasa. Ya, namanya Teh Rani Mayasari. Itu yang akhirnya kita undang untuk memberikan pendampingan dan materi tentang pasca panen Robusta dan Arabica sih. Cuman kita konsennya hari ini masih di Robusta karena itu adalah jumlah tanaman terbanyak di Kabupaten Blitar. Kalau di Blitar itu ada apa aja Pak? Jadi jenis semua ada, cuman yang kita ngomong kita batasi dua ya, Robusta sama Arabica aja. Ya. Karena kalau ngomong Liberica ada tapi sedikit. Excelsa ada lebih banyak dari Liberica, tapi ya terbatas, makanya kita tidak bisa melakukan ekspos terlalu besar ya, karena memang enggak barangnya terlalu sedikit. Kalau produksi terbanyak berarti Robusta, makanya ini yang dibawa kita lomba ke Robusta, kemudian diajarkan pasca panen oleh Teh Rani tersebut, kemudian ya wis hasilnya ya seperti itu. Ketika diikutkan kejuaraan WE Kopkol itu kopi kolaborasi batch 5 jadi juara 3. Oh, berarti awalnya dari program pendampingan itu tadi Pak. Program pendampingan yang diolah lebih bagus akhirnya diikutkan lomba. Betul, itu kan masuknya prosesnya anaerob ya. Berarti itu mau ini apa gimana Pak ya? Maksud itu personal jenengan atau kelompok atau pemerintah atau gimana Pak yang ikut lomba itu? Yang ikut lomba. Kalau ikut lomba kebetulan memang personal ya. Personal. Iya, cuman kan kita mengerjakannya tidak personal. Betul. Cuman yang di depan personal tetap. Cuman yang bekerja di belakang layarnya kan banyak orang, enggak hanya saya ya. Berarti melibatkan petani. Iya, sangat petani banyak. Terus yang lain-lain lah. Ya, sangat banyak ya. Saya itu hanya salah satu pelaku aja. Di belakang saya masih banyak orang yang lebih berjasa, lebih bagus, lebih segalanya lah maksudnya. Itu yang dilombakan tuh yang sudah disangrai atau yang belum? Kewajiban kita sebagai peserta hanya mengirimkan green bean sebanyak 25 kilo untuk 5 kilonya untuk di roasting, 25 kilonya bentuk green bean. Yang merosting adalah pihak panitia semua. Kita hanya store green bean. Iya, mereka yang mengerjakan. Sampai di cupping ya, dan saya sensori judge-nya itu ya orang-orang yang memang kompeten di bidangnya luar biasa. Ada 2 yang berasal dari luar negeri. Ada ya dari luar juga. Dari luar negeri, Jurinya Singapura ya? Kalau enggak sama Cina kalau enggak salah. 2 orang. Yang lainnya ya head judge-nya ya itu termasuk instruktur internasional juga. Johan Kue itu. Enggak main-main berarti Pak Ton. Betul. Berarti murni Pak ya, personal Pak ya, ini yang didaftarkan untuk itu ya. Kalau yang daftarkan memang murni personal ya.
Cuman yang mendukung di belakang saya sangat banyak sekali. Karena kan kemarin sempat lihat Pak ini pengumumannya, terus ada tiap kota-kota kan ada namanya Pak, dari mana Jambi, terus kebetulan Robusta Blitar kan membawa nama kota gitu loh. Karena itu origin ya tempat ditanam. Tempat ditanam. Oh ya asalnya itu ya Pak ya. Iya. Terus itu gimana Pak pas saat mengetahui akhirnya, maksudnya kan prosesnya panjang Pak, berapa lama itu? Saya ngirim mulai Februari dari Februari, Maret, April. 2025. Ya tapi cuman itu kan barangnya itu tahun hampir setahun ya. Pasca panennya itu 2024. 2024. Sekitar Juni ya. Juni 2024. Ya, hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun. Jadi sudah resting cukup lama. Ya hasilnya kaget aja kok bisa masuk itu. Maksudku saya nggak expect ya kalau itu bisa jadi juara 3. Kagetnya kayak mau nih Mas. Iya. Kaget sekali kok bisa. Nah kemarin kan ini tuh Pak, sempat lihat banyak yang memposting, banyak yang ini bahkan banyak yang daerah selamat. Kita juga memberikan selamat, posting dan lain-lain. Terus ini Pak, ada respon dari masyarakat Blitar nggak Pak? Yang lain, yang di luar teman-teman yang berkecimpung di dunia kopi di dunia lah. kopi. Maksudnya yang kok kopi Blitar kan kadang ada yang ya gitu, Pak. Ada ya yang bukan circle-nya kita, maksudnya bukan circle kopi Blitar itu ada yang komen juga. Sebenarnya saya kalau dibilang yakin ada seorang key grader juga dari Blitar. Itu yang sekarang berada di luar kota. Itu pernah ngomong di 2018. Mas ini asalan iya. Jajannya enak loh Mas kopi Blitar. Sayang ya cuma di proses seperti ini. Berawal dari situ sebenarnya juga ternyata mungkin ya saya percaya karena beliaunya seorang pengincip Pak. Saya tidak mampu menjadi seorang pengincip. Itu ya. Jadi ya sedikit terbangun oleh motivasi-motivasi yang diberikan. Akhirnya yos kita olah walaupun dari 2015 ke 2027 tahun. Waktu yang cukup panjang. Dan ternyata kan pendampingan kita kan tidak semua kelompok mau melakukan pasca panen yang seperti kita arahkan. Ya. Jadi ya repot Pak kalau melawan pelatih, kalau malah petani itu gini. Kita ngajarkan, kemudian berubah jadi baik, lalu kita dibebani untuk membeli. Betul. Ya kan susah itu. Betul. Harusnya kan seperti itu. Ya saling support nggak masalah lah. Cuman kalau dibebankan ke kita semua, Mas ngapain melakukan perubahan toh gini-gini aja laku. Tapi ternyata toh kalau dikelola dengan baik kan harganya akan lebih naik. Apalagi betul. Dapat nomor di dapat nomor. Ya, Pak, flashback dikit Pak. Sebenarnya untuk lomba ini Pak, jenengan itu sudah merencanakan atau karena menemukan bin bagus akhirnya diikutan lomba atau gimana Pak? Diprovokasi. Oh malah diprovokasi. Ya. Nah siapa? Berarti awalnya nggak ada rencana Pak? Sebenarnya saya sudah tahu soal KKSI, COE, kemudian ada kolaborasi. Inilah ya lomba yang sudah ada beberapa tahun yang lalu lah. Ya sudah tahu sih. Lah, cuman keinginan untuk ikut itu awalnya nggak muncul. Terus ada satu orang yang di depan, Pak Rian, kalau sampean ikut dan bisa menang, itu exposure-nya buat teman-teman di hulu itu pasti luar biasa. Karena Mas Rian sendiri kan sudah dikenal banyak orang pemerintahan, wartawan, banyak orang yang tahu soal kiprahnya Mas Rian. Jadi akan gampang tereksposur gitu loh. Artinya gampang terlihat ketika sampean yang ada di depan itu intinya. Akhirnya berawal dari tadi saran teman seperti itu, akhirnya ikut untuk mendaftarkan kopi Robusta Bergading ke WI kolaborasi, kopi kolaborasi. Oke. Berarti setelah ini Pak, setelah akhirnya memutuskan untuk ikut lomba ini Pak ya. Berarti ada proses untuk ini enggak Pak? Menyiapkan gitu Pak. Ya. Maksudnya ternyata tetap saya harus meset ulang ya. Meset ulang artinya saya ayak dulu. Karena ukurannya ini masih besar dan kecil. Iya. Campur. Dari 50 kilo itu saya ayak yang 35an masuk yang size 6 kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya punya ayakan itu ukuran 6 sama 5 kalau nggak salah. Jadi kalau yang baik itu yang size bukan baik, lebih pada harus seragam. Oh seragam. Ya kalau seragam kan roastingnya lebih gampang. Kalau biji kecil sama biji besar
tingkat kepadatannya pasti tidak sama. Enggak Jadi roto ya kok charge. matangnya. Jadi mau masukkan ke mesin roasting itu pasti matangnya akan berbeda. Kalau ukurannya besar aja. Kalau seragam kan lebih gampang. Oh ya. Gitu ya. Jadi saya sortir ulang kembali sampai akhirnya saya sudah yakin, saya timbang sudah cukup 25 kilo, 30 saya kirimkan ke Tangerang. Terus ini Pak, kan berarti kan awalnya dari pendampingan itu Pak oleh ke petani-petani. Nah setelah lomba terus mendapatkan juara 3 ini Pak, ada ini nggak Pak respon dari petani-petani yang dulu didampingi atau enggak Pak? Mungkin sudah dapat belum respon? Sudah, secara japri telepon sudah, tapi secara ketemu lagi belum. Dan kita merencanakan akan kembali mengikuti kejuaraan yang lainnya memang. Oh berarti next mungkin ikut ya. Mungkin bisa ikut. lagi. Kalau ini nasional mungkin bisa ke ASEAN. Waduh. Mungkin ya atau Asia Tenggara ya. Ikut besok Jogja Coffee Week, kemudian Jogja Coffee ikut Week. KKSI, COE, ikut itu ya. Walaupun COE Arabica kebanyakannya, tapi kita nanti coba memproses dengan proses enzimatik gitu ya. Oke. Berarti Menjadikan nextnya robusta lomba-lomba itu Pak ya. Ya, Kompetisi. supaya ya salah satu shortcut supaya kita gampang terlihat nantinya. Maksudnya juga sebagai contoh yang positif untuk teman-teman yang ada di hulu. Oke. betul. Artinya loh ternyata skornya bisa 82 gitu loh. Kan sesuatu yang ya untuk robusta ya menurut saya pribadi loh ini sangat luar biasa. Ya kalau menurut saya gini sih Pak. Ini salah satu titik balik untuk menjadikan Kopi Blitar itu lebih dikenal sih. Kalau biasanya kan kota sebelah kita yang lebih dikenal kan gitu. Ya. Kopinya. Betul. Daripada kopi yang ada di Blitar kan gitu. Terus ini Pak, kan tak lihat ya Pak ya, jenengan itu kan lama nih di kopi, bahkan mulai hulu hilir kembali lagi ke hulu dan akhirnya mendapatkan appreciate lah, terus akhirnya jadi juara. Sebenarnya yang bertanya tujuannya apa sih Pak? Golek apa? Selain duit loh ya, duit kan wajar itu karena bekerja. Kok maksud kok sangat mengangkat Kopi Blitar sebenarnya dari motivasinya apa kan? Tujuannya apa Pak? Gini repot. Dengan alasan seperti apa? Barista pernah ikut lomba open service kalah. Oke. Terus roasting beberapa kali kalah. Ya. Terus terakhir ini nanti kalau nggak menang ya sudah. Karena sudah mencoba loh dari ujung sampai ke belakang. Ini ternyata alhamdulillah dapat. Akhirnya ya kayaknya harus ke belakang ya. Walaupun saya tidak tetap meninggalkan apa yang sudah saya kerjakan di depan. Saya kan juga mendirikan lembaga pelatihan kerja. Oke. Jadi dia bisa barista tergantung nanti skema apa yang kita bisa kerjakan. Kita tinggal nambah skema aja. Mau barista, mau roasting, mau apalagi tour leader, event registrasi, mais dan kita tinggal nambah aja. Karena kita sudah punya lembaga kerja, pelatihan kerja. Berarti semakin meluas, nggak cuma di kopi aja. Ya, itu salah satu ya kerja dan juga tetap menjalin hubungan dengan teman-teman. Karena kan yang di LPK saya nggak cuma saya, di beberapa teman-teman yang ada di Circle Kopi gitu loh. Dan ternyata itu tidak cukup. Memberdayakan juga. Dan saya tidak cukup. Saya bikin satu lembaga lagi untuk digital marketing dan konten kreator. Sudah merambah ke dunia digital. Betul kan ya, setelah kita bikin kan dijual betul. Lewat marketing. Gitu. Sebenarnya kalau tujuannya sih membantu teman-teman yang tidak tercover mungkin oleh pemerintah, kita bantulah dengan segenap tenaga kita untuk ya butuhnya apa sih? Oh desain, ya kita bantu gitu. Itu sih lebih ke itu sih. Ya kalau tanya lagi, jadi kau ngarep kombur tujuannya apa ya? Karena saya senang berorganisasi sebenarnya. Senang berteman banyak orang, senang dolan kondindi. Dan akhirnya kan dengan jalan itu kan juga membukakan jalan saya untuk pergi ke mana-mana dengan ikut Kementerian Perindustrian untuk mengajar kopi di berbagai pelatihan yang digelar di seluruh Indonesia. Dolan berkedok bekerja. Iya. Bayari. Itu sih yang mendasari. Jadi bahasa nggak punya visi dan misi, lempeng aja, pokoknya dilakukan gitu aja. Oke. Dilakukan
Saya bukan seorang yang visioner, saya tidak bisa melihat 25 meter ke depan. Maka yang akan saya lakukan adalah saya cukup maju 1 langkah 1 meter ke depan. Kan tinggal 24. Oke. Nanti maju lagi sampai kelihatan yang 25. Kata-katanya mah keluar saiki. Enggak, Pak. Oke, Pak. Balik lagi ke kopi, Pak. Kopinya ini dijual enggak sih, Pak? Nantinya akan dikomersilkan atau tetap dijual. Tetap dijual nanti, nanti ya? Kalau nggak salah ini berlanjut ke Southeast Asia Coffee Green Bean Competition. Coffee Green Bean. Wow. Ya. Southeast. Pameran Asia kopi Tenggara. kelasnya Asia Tenggara. Iya. Pak, ya? Lomba Green Bean. Lomba Green Bean. Sama Ya, berarti kayak sama. yang Sama dengan WE level musuh kolaborasi. yang berbeda ya. Ya. Tapi sebelum ikut akhirnya dapat nomor ini kopinya sebenarnya sudah dijual, Pak. Sudah dijual. Sudah. Lah ini, Pak. Mungkin, Pak. Kemarin saya jual 150.000 per kilo roast bean. Nah, mungkin misal gini, Pak. Mungkin Mungkinkah? ada ini, Pak, dari konsumen jenengan mungkin. Iya. Waduh, kopi ini menang malah larang nih. Nah, ini piye, Pak? Ini piye, Pak? Pak? adalah teman-teman Pripun? industri. Pripun, Pak? Sebenarnya kan ini bagus ya jadi Ya, juara. iya, Ya bagus mau jadi. nggak mau kan harusnya mahal. Tapi kan mungkin yang sebagai customernya Mungkin ada Pripun, kekhawatiran Pripun, Pak? dari customer. ya. Ada salah satu filosofi yang harus kita perhatikan. Oke, ketika Pak. kita Oke, minum oke, oke. kopi ya. Jadi minumlah kopimu dengan adil dan beradab. Kata-kata nih Artinya metu terus ya. ya adil buat siapa? Buat semuanya. ya, Ya, adil dan beradab. Jadi punya adab itu pada akhirnya akan beradil buat yang lainnya. Contohnya, oh ya petaninya effortnya pasca panen seperti ini sampai hasilnya seperti ini. Oke lah, berarti kita adil, harus membeli dengan harga yang layak seperti itu. Oke. Sampai di roastery, sampai di kopi bubuknya. Nah, Oke, gitu kuwi ya. lho. Jadi buat teman-teman ini sing iki kopi ini wis oleh nomor ya larang iki wajar. Ngono gak sih? Wajar. Itu pun Oh. ketika dicek di situsnya WE itu sudah dijual untuk 6 Arabica dan 3 Robusta plus 3 Cupping Bowl kalau nggak salah. 700.000 harganya. 700.000. Itu 1 kilo totalnya. Dari 9 Parang. 9 kopi ini totalnya 1 kilo. Oh. Siap-siap ya, siap-siap ya Jeneng kopi. larang. Lah iya. Oke, Pak. Jadi gitu aja podcastnya Siap. dengan Pak Rian. Terima kasih banyak. Selamat tentunya kepada Pak Rian. Sama-sama. Semoga next bakal Bisa lebih yalah nanti ke kudune lah. ranah yang lebih Oke. luas Nah, lagi. kalau kopinya Nah. Blitar naik kan kita juga Oh. ikut senang Terus menikmati juga kopi teman-teman enak. jangan lupa order. Nah, Nah, jangan lupa order kita Bika Roastery. kita Bika Dan kita Roastery. ucapan terima kasih banyak ya kepada kita Bika Roastery Selalu support kita, tempatnya ini betul. boleh digunakan untuk kita. Ya. Betul. Nah, Pak, iki mau kan kata-kata jenis wakeh toh, Pak. Ya. Tapi setiap bintang tamu kan harus ada Harus sih. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini harus ini. Moga, Oke. Pak. Apa, Pak? Untuk teman-teman After Big Days. Yo, silakan. Pak Rian, kata-kata hari ini Pak Rian loh. Tak ada yang mudah tapi tidak ada yang tidak mungkin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Sampai di After berjumpa Big Days lagi. berikutnya.